Vonis Verdi Sambo di depan mata. Menanti putusan adil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya serahkan aja kepada hakim. Apapun nanti keputusannya ya kita tidak bisa mengelak dari putusan hakim. Tapi kalau selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional, jaksanya juga, sehingga masyarakat tinggal menunggu sekarang mana yang oleh hakim putusan yang dianggap adil. Faktanya bukan Richard yang menghabisi nyawa Joshua, diduga keras Verdi Sambo ya, dengan tembakan terakhirnya di kepala itu. Nah ini semua bola ada pada Verdi Sambo. Perkara Bapak Sambo ini konsentrasinya adalah pemenuhan unsur terhadap pasal 340 dan juga pasal-pasal yang lain gitu ya, yang ada dalam dakwaan jaksa, sehingga apabila ada hal-hal yang di luar dari konteks perkara tersebut, tentunya hakim akan mencoba untuk membatasi. Kita sudah melihat keadilan dari sisi legal, kita sudah melihat keadilan dari sisi formil, material sudah. Tinggal satu, keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menunggu. Kita berharap kepada hakim yang sudah melaksanakan keadilan secara formil sudah, secara material sudah. Nah, sekarang tinggal keadilan bagi masyarakat. Tapi sekarang pelakunya itu adalah polisi yang harus melarikan polisi. Itu satu. Yang kedua, setelah membunuh malah membuat skenario ala mafia. Itu kan mafia. Setelah membunuh membuat skenario. Setelah membuat skenario menghilangkan barang bukti. Lalu mengarang cerita. Dari dakwaan sampai dengan pembuktian, saya pikir apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada Verdi Sambo sudah sangat profesional dan bukanlah halusinasi. Untuk membuktikan ya 5 unsur dalam pasal 340 dan 55 ayat 1 ke 1, apa itu barang siapa? Dengan sengaja sudah dibuktikan. Ahli yang dihadirkan Verdi Sambo pun mengiyakan bahwa itu ada unsur perencanaan gitu loh. Verdi Sambo ketangkap tangan, menembak juga, memerintahkan Don Plager. Ini menurut para ahli sudah menggenapi unsurnya. Memang benar mereka mau mencoba mengaburkan fakta dengan apa? Dengan seakan-akan tidak ada pasal 55 ayat 1 ke 2, lalu Verdi Sambo katanya tidak ada niat, hanya emosi sesaat ya, dan hanya mau melindungi Richard. Bayangin. Jadi kalau mau bohong ya bohonglah yang pinter gitu loh. Jangan kita berbohong itu sepertinya kita anggap diri kita benar, diri kita pinter, orang yang lain semua bodoh. Mahfud yakin hakim beri vonis yang adil terhadap Verdi Sambo. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, meyakini hakim akan memberikan vonis yang adil terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Verdi Sambo. Saya percaya hakim bisa membaca denyut-denyut keadilan yang disuarakan kejaksaan maupun oleh publik, oleh masyarakat, ujar Mahfud kepada wartawan saat menghadiri rapat pimpinan penyampaian arah kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional tahun anggaran 2023 bertajuk Sejauh ini berdasarkan pemantauannya, kata Mahfud, persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J berjalan dengan baik. Ia menilai hakim, jaksa, dan pengacara dalam persidangan cukup profesional. Selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional, jaksanya juga, pengacaranya juga. Sehingga masyarakat tinggal menunggu sekarang mana putusan yang dianggap adil oleh hakim, ujar Mahfud. Ia meyakini hakim dalam menjatuhkan vonis tidak akan terpengaruh tipuan-tipuan perdebatan dalam persidangan yang faktanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hakim itu punya pengalaman. Debat-debat kayak gitu sudah makanan sehari-hari. Tidak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan yang faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tahu hakimnya, saya kenal, ucapnya.
Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, jaksa penuntut umum menuntut Ferdi Sambo untuk menjalani pidana penjara seumur hidup terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jaksa menyatakan Sambo telah terbukti secara sah meyakini bersalah melanggar pasal 340 subsidiar, pasal 338 contoh, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di samping itu, Sambo juga dinyatakan terbukti melanggar pasal 49 contoh, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Vonis Ferdi Sambo di depan mata. Menanti putusan adil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis terhadap Ferdi Sambo dan 4 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J lainnya di depan mata. Setelah melalui serangkaian proses persidangan yang panjang, akhirnya selangkah lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal ketuk palu menjatuhkan putusan. Persidangan diawal dengan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada pertengahan Oktober lalu, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti, pembacaan tuntutan pledoi atau nota pembelaan terdakwa, replik atau jawaban jaksa atas pledoi, dan duplik atau jawaban kuasa hukum atas replik. Menurut jadwal, sidang pembacaan vonis untuk Ferdi Sambo rencananya digelar pada Senin 13 Februari. Dalam perjalanannya, perkara kematian Brigadir J sempat diramaikan isu gerakan bawah tanah. Kabarnya ada sejumlah pihak yang berupaya memengaruhi vonis Majelis Hakim terhadap Ferdi Sambo CS. Maka harapan publik kini bergantung ke Majelis Hakim. Putusan yang adil dinantikan tidak hanya oleh keluarga korban saja, tetapi seluruh pihak yang ingin hukum berjalan proporsional. Dakwaan. Sidang pembacaan dakwaan terhadap 5 terdakwa, yakni Ferdi Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, Putri Chandrawati, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf digelar 17 Oktober. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perkara ini bermula ketika istri Sambo, Putri Chandrawati, mengaku dilecehkan oleh Brigadir Yosua di Magelang, Jawa Tengah. Putri menyampaikan klaimnya itu ke sang suami. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya tersebut lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Menurut jaksa, di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan pada Jumat sore, Sambo mulanya menyuruh Ricky Rizal menembak Yosua. Namun Ricky menolak, sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer. Eksekusi terhadap Yosua dilakukan di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Menurut jaksa, Richard menembak 2-3 kali ke arah Yosua setelah diperintah Sambo.